dengan instansi bedanya jadi kalau di BPJS itu punya Saya hormati dari Bapak dari LSM Tira, yang saya hormati Bapak Ferry, manajer UP3 Pamekasan, dan semua manajer bagian dari KPM UP3 Pamekasan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan diskusi gitu ya Pak ya. Betul. Diskusi atau silaturahim antara LSM Tira dengan PLN UP3 Pamekasan. Jadi untuk PLN UP3 Pamekasan itu membawa Madura ya Pak. Kami sampaikan terima kasih sudah bisa berkunjung ke sini dan diskusi dengan PLN. Alhamdulillah kita bisa berkunjung di sini. Untuk Pak Ferry, mohon kami silakan untuk memberikan dua kata. Oke, terima kasih Bu Lafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat nikmat dan sehat ya, yang mana kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan silaturahim. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan bahwa kami dan teman-teman merasa berterima kasih sekali ya, merasa kami adalah bagian dari masyarakat Madura untuk khususnya dalam hal melayani pelanggan-pelanggan dan calon-pelanggan kami. Bapak-bapak sekalian, kebetulan perkenalkan ya, nama saya Ferry Asmoro, selaku MUP3 Pamekasan, dan kebetulan alhamdulillah saya diberi amanah sudah 3 bulan ya, sudah 3 bulan, yang mana dulu ya, dulu pernah menjabat di sini juga, tapi selaku asisten manajer perencanaan sama kayak Pak Bayu. Dulu saya seperti kayak Pak Bayu. Jadi saya di sini tidak asing ya, tidak asing. Anggapan adalah saya bagian dari saudara-saudara di Pulau Madura. Sebelum itu perkenalkan Bapak sekalian, yang sebelah kanan saya ini adalah Bu Novi selaku manajer bagian KSA, terkait dengan yang umum-umum lah ya. Umum rumah tanggaan ya, terkait dengan juga masalah sumber daya manusia kita di pegawai UP3 Pamekasan. Dan kebetulan ini kita komplit ya. Ini Bu Eni Reng Madura asli ya. Bu Eni ini selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Nah, yang sebelah kiri saya ini Pak Bayu selaku manajer bagian perencanaan ya, perencanaan listrikan di Madura juga. Nah, yang sebelah kirinya lagi adalah Pak Asmono ya. Pak Asmono ini adalah selaku manajer bagian konstruksi, terkait dengan konstruksi ya, konstruksi jaringan-jaringan kita. Yang sebelahnya ini Pak Dayat Reng Madura juga ya, asli dari sini ya. Hanya kemarin ini juga baru, kemarin saya tarik untuk membantu saya gitu ya. Ini kebetulan saya dulu pernah kenal ya, kenal lama dulu di bagian jaringan, dan beliau ini yang nangani jaringan ya, jaringan seluruh Madura termasuk pulau-pulaunya. Nah, yang Pak Umar ini di propamnya ya, di propamnya kayak yang di sana-sana gitu ya, saya bilang gitu ya. Saya bilang gitu ya, di propamnya PLN Semedura gitu ya. Ini juga Reng Madura juga asli. Polisinya PLN ya Pak ya? Ya, masuk polisi. tapi bukan anak buahnya Sambu. Oh, bukan. ya. Nah, ini Pak Umar selaku manajer bagian transaksi energi. Nah, Bapak sekalian, itu perkenalan dari saya. Jadi kami terus terang aja punya amanah, punya misi dalam hal ini adalah melistriki sesuai dengan
instruksi ataupun arahan dari pimpinan kami bahwa di Madura ini adalah ya kita cukup luas cakupannya meliputi dari 4 kabupaten ya, dari mulai Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Dan pelanggan kami juga tidak hanya di Madura ya, tidak hanya di Pulau Madura, di kepulauan juga banyak ya. Ada mungkin saya mau nanya, ada yang tahu nggak ya di pulau-pulau kecil itu berapa jumlahnya? Yang asli Madura ini. Asli Madura berapa? Untuk Pamekasan, Pak. Untuk Pulau Madura. Ya, 130-an. Ya, hampir mendekati. Ada 128 pulau. Ya. Selain daratan. Nah, selain daratan. Ada 108 pulau. Dan ya, berapa yang berpenghuni? Yang berpenghuni itu ada 48 pulau. Ya. Yang berpenghuni itu ada 48. Saya bukan peternak, tapi saya senang untuk melihat sejarah. Dan saya senang sekali untuk keliling-keliling di pulau-pulau ini. Nah, itu ada 40. Dan dari 48 pulau itu ya, sudah kita listriki 18 ya. Kira-kira 18 ya. Nah, yang dari 48 pulau itu ada 18 yang baru kita listriki. Selebihnya masih belum. Ya. Nah, inilah yang mana kami dari PLN berupaya untuk melistriki seluruh pulau. Ya, memang ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dan kita rencanakan. Nah, mungkin itu pertama yang sebenarnya saya pengen gambarkan itu apa ya, presentasi di situ pulau-pulau mana sih gitu kan akan kelihatan ini bapak-bapak semua nih. Jadi tidak hanya daratan yang harus kita tangani kan, pulau-pulau juga harus kita perhatikan ya. Nah, mungkin sebenarnya ada ya, kita punya peta-petanya. Tapi next lah kan kita sampaikan. Nah, untuk jumlah pelanggan kami ada sekitar 1 juta. 1 juta pelanggan. Untuk alhamdulillah jumlah gangguan kita semakin membaik ya, jumlah gangguan kita semakin membaik karena kita berupaya untuk tidak sering padam. Jika padam kita percepat untuk menyalanya, itu dari sisi pelanggan. Nah, untuk dari sisi tunggaan, nah ini bapak-bapak sekalian ini ya, tunggaan kami pelanggan yang mohon maaf ya, ini kita punya daftar pelanggan-pelanggan yang sebenarnya ada batasan waktu untuk membayar gitu kan. Kan kalau kita kalau misalnya kita makan di warung kan habis makan kan harus bayar gitu ya. Nah, itu kan. Ada jumlah yang belum tertib untuk melakukan pembayaran. Itu totalnya setiap bulan itu sekitar kurang lebih, kalau kemarin waktu saya data sekitar 1,6 gitu ya, 1,6. Ini sekarang turun, alhamdulillah sudah semakin tertib, edukasi masyarakat kita jalan, yang mengedukasi pelanggan-pelanggan kita untuk lebih tertib dalam hal melakukan pembayaran. Itu semakin banyak, semakin membaik. Itu sekarang kira-kira sekitar 1,3, 1,4. Ya, itu dari situ kan. Kenapa? Itu juga harus kita sampaikan supaya kita selalu mengedukasi kepada pelanggan bahwa kita harus juga tertib untuk tadi kaitannya nanti banyak. Kalau kita pelanggan bayar itu bisa nanti untuk melistriki di lain tempat yang sudah listrik. Demikian itu pembukaan dari saya. Silakan Pak dari Lira menyampaikan mungkin perkenalan ya. Saya belum tahu satu persatu mungkin daerah wilayah kerjanya di mana gitu ya. Nanti kita selalu komunikasikan. Demikian, terima kasih. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pimpinan serta jajaran yang dimuliakan Allah, teman-teman pengurus LSM Lira Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita di ruang yang terhormat ini untuk sebuah dilandasi oleh sebuah mimpi yang sama. Saya percaya ya, ini mimpi untuk membangun sebuah organisasi, sebuah tempat kita bekerja sebaik mungkin. Kalau LSM Lira bagaimana membangun LSM yang lebih bermanfaat buat masyarakat, kemudian
saya percaya juga bahwa seluruh jajaran PLN di tempat ini juga memiliki mimpi yang sama untuk membangun sebuah perusahaan dengan kinerja terbaik yang banyak memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat. Amin. Nah, atas dasar mimpi itu tentu kita memiliki titik keberangkatan yang berbeda dalam hal kita, karena interaksinya kita beda. Kalau LSM Lira ini adalah sebagai bagian dari masyarakat yang setiap hari bersinggungan dengan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita berkewajiban mendengar dan menyampaikan. Ya, perkenalkan, ini adalah ya Pimpinan kami. ini Lora Wazirul Jihad, Ketua atau Bupati LSM Lira. Kalau guyonan teman-teman adalah Bupati non APBD. Bupati non APBD. Saya Johar selaku di Dewan Pakar. Gitu ya. Jadi ada beberapa persoalan yang biar nanti teman-teman yang perkenalkan sini waktu saat menyampaikan pendapatnya. Dari saya begini, ada sejumlah persoalan yang menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang kita tampung. Yang pertama berkaitan dengan persoalan pajak penerangan jalan. Yang kedua nanti berkaitan dengan tarif pemasangan. Kita ingin mendapatkan penjelasan sungguhnya seperti apa, tarifnya seperti apa, karena teman-teman menemukan yang menurut perspektif teman-teman itu ada perbedaan-perbedaan yang itu menimbulkan kebingungan di antara sejumlah masyarakat. Kemudian berkaitan juga dengan uang administrasi dari tarif yang dibayarkan. Nah, ada 3 pokok itu. Khusus yang persoalan pertama yang ingin kami tanyakan adalah kalau dari kita tahu semua bahwa pajak penerangan jalan itu ditegaskan juga melalui Perda di Kabupaten Pamekasan tahun 2009. Nah, yang ingin kami tanyakan itu total kewajiban pemerintah Kabupaten Pamekasan yang harus dibayarkan kepada PLN terhadap kewajiban lampu penerangan jalan umum itu berapa, kemudian yang dibayarkan oleh masyarakat atas dasar itu, karena Perda itu kalau tidak salah memang memerintahkan kepada seluruh pelanggan PLN untuk membayar sesuai dengan ketentuan. Kalau industri kalau tidak salah 10% dan sebagainya. Dengan pasti paham. Nah, itu yang dari publik atau dari masyarakat itu berapa, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pamekasan itu berapa, kemudian apakah selama ini pembayaran itu fix berjalan tetap, apakah fluktuatif sesuai dengan pemakaian real time-nya. Itu yang ingin kami dapat gambaran. Kita satu persatu. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Bu Reni apa? Silakan. Ya. Ini saya pendapatannya sebelum operasional. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Eni Susilawati, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Jadi saya akan memilih untuk menjawab yang ditanyakan Bapak Johar. Johar, Bu. Johar. Ya. Oke, baik Bapak Johar.
Johar. PPJ itu adalah kepanjangan dari pajak penerangan jalan. Di Kabupaten Pamekasan itu pajaknya sesuai dengan Perda itu kan 10% dari pemakaian. Itu tarif yang tadinya yang menurut Bapak rumah tangga 10%, kalau yang selain rumah tangga itu 5%. Pajak itu berdasarkan dari rupiah pemakaian per pelanggan. Jadi tidak akan flat sesuai dengan pemakaian atau jumlah pemakaian keseluruhan dari semua pelanggan-pelanggan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Nah, apabila misalnya bulan Agustus ya, saya contoh aja, misalnya rekening bulan Agustus itu terbit di tanggal 1 Agustus, dibayar mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Mau itu yang rajin membayar listrik tepat waktu ataupun yang membayar melebihi tanggal 20. Dari hasil pendapatan transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus itu akan direkap by system. Setelah sistem kami cross check, merekonsiliasi, nantinya akan diproses untuk penyetoran pajak penerangan jalannya oleh bidang keuangan yang kalau di sini dipimpin oleh Ibu Novi. Langsung akan disetor paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya ke rekening Pemda sesuai dengan yang ada pada MOU yang sudah ditandatangani baik oleh PLN ataupun oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jadi pajak penerangan jalan sama penerangan jalan umum itu beda ya Pak ya? Ya beda. Jadi kalau pajak ya pajak. PLN tidak pernah memotong sedikit pun dari hasil pembayaran pelanggan-pelanggan yang telah tersetor ke PLN, ke kas PLN. Hasilnya seluruhnya disetorkan ke kas Pemda. Benar ya Bu? Ya, ke BKAD. Untuk yang pajak penerangan jalan umum itu adalah nama-nama rekening penerangan jalan umum yang juga menjadi tanggung jawab Pemda untuk dibayarkan ke PLN setiap bulannya. Jadi PPU sama PPJ. Kalau yang tadi Bapak Johar sampaikan tadi itu PPJ, jawabannya seperti yang sudah saya jelaskan. Itu saja. Ada lagi? Ya, jadi saya tambahkan. Jadi yang pajak itu besarannya itu ditentukan oleh Perda. Tentunya kalau Perda kan pemerintah daerah sama DPR. Kami hanya eksekutor aja. Jadi itu secara akuntansi masuk ke kotaknya, maka kami setor pun secara aplikasi ke kotaknya ke DPKAD. Nah, terus DPKAD pengejawa dana ini akan dianggap sebagai pendapatan daerah, ya, sebagai PAD, dan itu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Itu kebijakannya atau dapurnya ada di pemerintah daerah. Terus dari pajak ini, pemerintah daerah juga berkewajiban menerangi biaya memasang dan menerangi juga membiayai setiap bulan masalah PJU ini. Ya, di sini yang timbul persoalan sedikit. Persoalannya begini. Kadang kalau seluruh PJU sudah terpasang
Dan itu yang menentukan titik-titik mana, prioritas mana yang dipasang, itu bukan wewenang kami. Itu wewenangnya pemerintah daerah. Sehingga di masyarakat menganggap itu wewenangnya PLN, itu salah. Ya. Dan kadang masyarakat itu, mohon maaf ya, mungkin niatnya baik, tapi caranya tidak baik karena ketidaktahuannya. Maka saya minta tolong ke bapak-bapak untuk disosialisasikan. Kadang masyarakat, aku sudah bayar pajak, berarti aku berhak mendapatkan PJU di depan rumahku atau di jalan kampungku. Itu nggak bisa seperti itu. Karena yang menentukan titik mana yang harus diterangi itu adalah pemerintah daerah, bukan kami. Kami tidak menjual infrastruktur, tidak menjual titik lampunya, kami hanya jualan stru. Jadi kalau ada yang tidak puas terhadap pemasangan itu dapurnya pemerintah daerah Pak ya. Cuma Pak Ferry ini kemarin membuat suatu kebijakan bila masyarakat ingin menikmati lampu jalan di pelosok-pelosok desa, karena dipikir pendapatan dari PPJ ini terus dan kemampuan pemerintah apalagi di zamannya COVID ini untuk menerangi seluruh Kabupaten Pamekasan itu kan sangat berat, baik operasionalnya, investasinya maupun kelanjutannya tiap bulannya. Maka Pak Ferry membuat suatu keputusan bila di masyarakat lebih baik swadaya ya, swadaya. Jadi pasanglah PJU, tapi jangan asal meterannya ada di musola, di pos kamling, di sekolah SD, di kuburan. Nah, maka sama Pak Ferry dikasih kebijakan tarif sosial. Dimana kalau tarif sosial dengan tarif umum itu harganya sepertiga Pak ya. Itu kebijakannya Pak Ferry. Ya. Jadi tolong disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat lebih baik swadaya saja dengan asal meterannya itu Pak ditaruh di fasum itu pos kamling, gerdu kampung kan banyak Pak, elangker, emosola, masjid saya layani dengan tarif sosial. Maksudnya tiap bulannya itu loh Pak, bayar tiap tarif sosial karena kami jalan-jalan desa-desa menemukan niatnya baik seperti tadi, tapi karena ketidaktahuannya hanya salah. Banyak kuburan itu diterangi dengan menjamper ke jaringan PLN. Itu kalau dari hukumnya Pak mencuri Pak kasarannya. Nah, coba Bapak yang bisa dikatakan pendidikannya lebih bagus, beda dipikir. Dalam nenek moyang kita itu belum tentu kan masuk surga Pak. Di atas sama anak cucunya dicolongin listrik. Pak hukumnya seperti apa itu? Nah, makanya Pak Ferry memberi keputusan untuk fasum-fasum yang seperti itu di seluruh Madura akan dilayani dengan tarif sosial. Itu Pak pengajuan proposalnya. Nanti pengajuannya Bapak cukup dengan surat RT saja. Ya, karena kalau surat kepala desa dikhawatirkan terlalu berbelit-belit Pak ya. Asal ada kod RT, silahkan Bapak pasang. Dan kalau biaya penyambungannya boleh dicicil. Enak kan? Boleh dicicil. Kebijakan itu ya Pak? Iya. Terus tiap bulannya Bapak menikmati tarif sosial. Supaya kalau misalkan bapak-bapak ini pasti orang lapangan ya. Kayak menentukan Pemdanya. Tapi Pemda tidak terlalu menyeluruh. Nah, itu tolong kami bantu untuk menirukan dengan pemerintah daerah, Pak. Supaya anggaran untuk ke sana lebih banyak. Paham, Pak ya? Karena setelah PPJ disetor itu masuk ke dapurnya pemerintah daerah, kebijakannya mau dikeluarkan ke apa, itu tergantung pemerintah daerah. Itu bukan dapur kami. Nah, tolong Bapak bantu supaya pemerintah daerah minimal di jalan kecamatan terpasang. Kami siap. Kalau tidak ada jaringan, kami siap. Ketimbang masyarakat nanti nyolong kan. Lihat pertama dari sisi keselamatan masyarakat, kalau terkena strum seperti apa, itu kan Pak. Dan lagi tiap bulannya nanti hukumnya mencuri, Bapak sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi tolong kami bantu untuk dikawal di pemerintah daerah supaya investasi di jalan-jalan, minimal jalan kecamatan itu banyak. Untuk yang desa-desa, yang di kampung-kampung, pelosok-pelosok, kami sudah membuat suatu kebijakan seperti itu. Syukur-syukur pemerintah daerah bisa mengcover yang ada di pelosok-pelosok.
Kemarin saya dengar Pak di Ngawi, Pak, di Kabupaten Ngawi, itu setiap desa dapat minimal dapat 1 Pak dari pemerintah daerah dengan tarif sosial, Pak. Oh, yang masang ya? Desa. Iya. Yang masang ya? Tapi itu kalau kita tidak menyamakan kita dengan kabupaten lain sebelah kan, itu dapurnya Orang. orang lah, dapur kami. Tapi kami kalau misalnya ada pemasangan tidak jadinya kami siap, dan kami sudah membuat satu kebijakan. Kalau jika terjadi kenaikan tarif dasar PLN itu, apakah yang istilahnya yang PJU untuk itu apa juga dikenakan juga itu Pak? Menyesuaikan. Menyesuaikan Pak, karena kalau kenaikan tarif itu dari pemerintah Pak, dari pemerintah pusat. Tapi kalau yang tarif sosial baik Pak, jangan khawatir Pak. Oh. Itu mungkin tidak sampai terlonda, nggak sampai sepertiganya Pak, murah Pak. Oke. Murah. Jadi asal ya catatan saya, meterannya ada di fasilitas umum, Iya. di kuburan, musola, langker, gerdu, mau gerdu plang RT 1 RW 1 kelurahan Cangcang, nggak apa-apa kami pasang. Kalau ada Pak seperti lembaga pendidikan madrasah Pak. Boleh. Pokoknya fasilitas umum sosial. Iya. Boleh Pak. namanya Yang 450 apa yang 900? Bebas, Bapak minta apa? Gitu ya. Iya. Minta si buat. Bebas. Biaya Pak, biaya pemasangan Pak yang subsidi itu seperti itu. Untuk biaya pemasangan sama dengan yang lain, cuma kami ngasih kebijakan boleh dicicil Pak, Iya, boleh nyaman. dicicil. Dan untuk rekeningnya Bapak tarif sosial ya seperti saya tadi, kalau Iya. nggak salah tarif sosial 450 itu sekitar blok tertingginya 460 rupiah ya. Ya kan, kalau rumah tangga Bapak 1.500-an, tapi kalau yang ini Bapak 400 sebitar rupiah, murah Pak. Iya, Jadi ini murah. suatu kebijakan yang perlu kita sosialisasikan. Ya. Dan syukur-syukur ini disupport oleh pemerintah daerah. Biasanya pemerintah daerah yang mengawal masalah PDU ini adalah Dinas Perhubungan Pak Basri. Cuman untuk saat ini Pak Basri untuk kabupaten sini Pak belum ada permohonan pasang baru. Untuk kabupaten sini. Kalau kabupaten sebelah Pak Ada ya. sudah banyak Pak, Namanya ya. sudah banyak. Mekanisasi ya. Apa? Bukan mekanisasi Pak, pasang baru di titik-titik Nah, ya, baru. Pak. mekanisasi titik baru kan. Iya. Jadi di Mekanisasi itu kalau yang di kabupaten sebelah kita, Pulau Madura, saya nggak bisa nyebutin kabupatennya, itu sudah banyak Pak sekarang Pak. Anggarannya besar pemasangannya. Jadi kami hanya jualan strum. Kalau di pemerintah daerah, yang kalau di sini komandannya Pak Basri, tahu ya, yang di sub maksudnya Pak, belum sampai saat ini belum ada, mungkin masih proses lelang atau apa. Kami paham kan, ya. Tapi kami datang. Jadi tolong. Dan kalau pemerintah daerah menerangi dalam waktu dekat seluruh kabupaten Pamekasan, saya rasa berat Pak. Jadi perlu swadaya masyarakat. Dan kami sudah memberi suatu kebijakan. Enak. Tolong disampaikan, disosialisasikan itu kebijakan. Terus kalau lampu jalan itu kalau ya ada yang mati lampunya, pengaduannya kepada siapa Pak? Seperti saya terangkan tadi Pak, PLN jualan setrum, tidak jualan infrastrukturnya. Iya. Jadi kalau Bapak itu lampunya padam, Bapak silakan lapor ke dinas terkait di pemerintah daerah Pak. Bukan di kami Pak. Bukan ke PLN. Enggak, persoalannya biar jelas di bawah kan ini kewenangannya siapa kan itu kadang-kadang Di sub Pak. di sub ya. Di sub. Kami hanya jualan strum Pak. Iya, iya. Jadi infrastruktur Siap. termasuk bola lampunya Pak. Bola lampunya, tiangnya itu di sub Pak. Bukan kami hanya jualan strum. Itu kan terkait lampu. Terus yang kedua kan keluhan sering padamnya listrik. Ya, sama. Persoalan dari apa kan gitu kan. Sama Pak, kalau dari padamnya listrik, kalau secara melurus satu line ini yang dikomandani Pak Dayat itu mungkin jalur kita lagi gangguan. Iya, Tapi iya, kalau iya. yang banyak saya lihat, saya kan kebetulan saya orang Madura Pak, saya lihat beberapa titik lampu mati, itu mungkin karena neonnya atau apa itu tanggung jawabnya di Pak, bukan Iya, kami. iya. Karena memasang itu tidak hanya harus dipasang, harus dirawat Pak. Iya. Cewek saya, istri saya perlu dikasih bedak Pak, gitu Pak. Baik, sekalian, silakan. Langsung Pak, gak apa-apa, kita reaksi. Mohon maaf ya, gaya saya gaya seperti ini, dari Mansur asli Pak. Ferwa.
Rel. Terima kasih atas kerjasamanya dan sudah menerima kami dan teman-teman semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Yang kedua kami atas nama DPD Lira kadang membuat ulah untuk PLN karena akibat laporan-laporan kata di teman saya itu kan padaman. Jadi beda antara mati lampu dengan padaman. Kalau padam itu ada beberapa titik area yang memang secara utuh mati. Ini apakah kewenangan PLN untuk konfirmasinya? Karena di grup saya tidak tahu siapa yang masuk di grup. Karena DPD Lira ini dulu memang kerjasama dengan teman-teman PLN Pak. Dari beberapa tahun yang lalu masuk grup. Kadang dikeluarin, kadang tidak ketika teman-teman ini bikin rusuh katakanlah dikeluarin dulu terus dimasukkan lagi ketika ada masukan-masukan di sini padam. Tapi alhamdulillah ketika kami konfirmasi di grup dan di dalamnya ada teman-teman anggota PLN itu langsung ada tindakan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut ya. Tidak tahu hari ini siapa yang masuk grup di teman-teman PLN? Nggak ada untuk sementara untuk yang grupnya kan sekarang. banyak kita dengan teman-teman mitra. Dulu Yopi Pak Yopi, sama Pak Pak Rudi. Yopi. Pak Rudi kan meninggal ya. Yopi. Kita kan ada banyak nih, mohon maaf ya Pak ya. Jadi kita dalam hal ini PLN ya, itu kita punya kewajiban yang mutlak dan tidak bisa kita bantahkan adalah bekerja sama atau bermitra dengan para stakeholder, ya, para LSM, para pendidikan, semuanya kita tabung Pak. Ya, tidak ada. Makanya kita bentuk nanti saya kan baru di sini Pak ya, jadi maaf ya. Ada grup-grup WA, ada mitra kopi, ada sahabat PLN, itu banyak Pak. Nah nanti saya nggak tahu Bapak ini masuk yang di mana, saya juga bingung belum punya namanya di sini. Biasanya kami kan memang punya grup sendiri DPD Lira, salah satunya dengan kami Pak. ya. Dengan kami banyak Pak itu. Jadi kami punya kan misalkan DPD Lira ini mau bawa seluruh Madura Pak ya. Ya. Nah nanti ada pusat itu satu ya grup yang terdiri dari macam-macam Pak, itu ada pelanggan besar, ada tokoh masyarakat, ada Pak Bupati mungkin sendiri ya, ada para mitra kerja LSM, ada macam-macam Pak di situ. Saya nggak tahu masuk di grup mana bapak-bapak ini. Kalau dulu gini Pak, kalau dulu kami memang iya kami dulu bermitra dengan yang namanya Pak Rudi dengan Pak Yopi. Iya. Yang di LP ya. Iya. Kemudian dimasukkan di Minimal ada satu. Ada. masuk Di semua sini soalnya ada semua. Ada. Perwakilan aja Pak, kan kami punya grup itu di masing-masing WLP itu kami buat sahabat PLN. Ada sahabat PLN. Mungkin dari masing-masing kabupaten nanti disetorkan namanya nomor HP-nya aja ke saya, ditulis di situ, nanti Iya, saya masukin ke iya. grupnya PLN. Ada sahabat PLN Pak namanya Pak. Sahabat PLN itu tadi yang saya sebutkan, para tokoh, para LSM ya gitu ya, Iya. para wartawan Iya. gitu Pak. Dulu kami Wartawan juga. melaporkannya selalu ke Pak Yopi jika ada terjadi enggak, jangan gangguan. langsung aja nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? grup aja gitu laporkan. Itu sering kok ada yang mitra kopi ini, mitra ngopi kan. Ya gitu, grup ada para LSM wartawan itu ramai juga gitu. Ya ada diskusi di situ jadi tahu informasinya gitu. Iya. Oh, belum ya? Belum ada ya? Iya, nanti kita minta Ya ya. nanti minta Salah aja. salah satu di teman-teman yang Enggak bisa mungkin per masuk. kabupaten satu karena beda-beda sih Pak. Oh, iya, Per betul. kabupaten dibedain grupnya. Di Madura itu ada 10 RW. Iya, jadi kalau buat sahabat PLN itu ada 10 6 kecamatan. Jadi bisa dari wakil Lira 6 kecamatan 4 kabupaten. Kan ULP juga kan ada sahabat ULP baru kan Ada lagi. sahabat ULP Iya. Gitu. Makanya Ada. nanti per kabupaten disetor ke saya aja ditulis. yang kami tahu itu pokoknya PLN gitu Pak. Jadi teman-teman itu kalau ada permasalahan ya konfirmasi kayak gitu kan langsung Iya. tindakannya cepat. Ya, Cuman yang lucu itu di kampung saya Pak. Iya.
bukan persoalan personal ini, mohon maaf teman. Jadi ada jaringan di kampung itu, kalau Padaman itu tidak sama Pak, hanya tiga rumah di Piri Selau. Cuman dulu di masa-masa puasa kami kan ada aktivitas sering padam, hanya tiga rumah ya. Nah, ini masuk jalur mana ini Pak? Piri Selau. Ini Pak, perkenalkan saya Ahmad Hidayat ya, dari bagian jaringan Pak. Kalau jaringan yang ke Tampung itu sebenarnya kalau jaringan utamanya itu satu jaringan. Nah, tapi di bawah jaringan itu ada namanya trafo-trafo Pak. Nah, dari trafo-trafo ini dipecah lagi ke jaringan yang lebih kecil namanya jaringan tegangan rendah Pak. Ini yang nantinya ke rumah-rumah. Dari jaringan tegangan rendah ini ada tarikan Pak. Tarikan itu biasa untuk 1, 2, 3 rumah. Nah, dari tarikan itu biasanya ada yang terganggu di konektornya Pak. Jadi meskipun satu jalur aliran, tapi konektor yang ke rumah-rumah ini gangguan, pasti akan cuma memadamkan 3 rumah ini saja Pak. Dari trafo ini ada dipecah 2 jalur lagi Pak, bisa juga itu gangguan. Jadi gangguan ini apa ya Pak ya, kalau kita sebut itu bisa per section, bisa per trafo, bisa per LAN, bisa per rumah Pak. Nah, itu macam-macam. Jadi kalau biasanya kalau gangguan rumah, Bapak bisa telepon aja langsung ke call center kami 123, itu langsung terhubung dengan petugas. Nanti akan dilacak sama petugas kami itu titik gangguannya di mana. Apakah di trafonya, apakah di jalur yang ke rumah-rumah, atau cuma yang di KWH meternya. Jadi pelacakannya itu bertahap. Kalau masalah mulai di dulu itu orang-orang hanya 3 rumah yang tetangga itu hidup Pak. Iya, biasanya di jam Sekarang yang ke SM. kasih. Masih. Oke, catat sih pada saya. Alamatnya langsung instruksikan sekarang juga ke saya Pak. Ya. Wah, gini kalau PLN hari ini. Bapak sekalian, nah saya mau anu aja nih. Mau apa ya? Challenge apa istilahnya? Mau tes aja nih, sorry. Ini kan saya kira punya HP semua dan HP-nya teknologinya semua kencang-kencang ya. Iya kan? Ini ada mengenal beginian nggak ya? Saya pakai. Alhamdulillah, tepuk tangan Pak Johan. Itu aja. Iya. Oh, belum? Ada yang tahu? Iya. Ada? Iya. Apa? Tapi lama reaksinya itu Pak. Iya. Udah. Kalau laporannya. Udah, Jadi Tergantung saya jaringan. itu pernah di pulau, Iya. di Pulau Kilimanjaro itu langsung Nah, langsung. Kemudian saya merasakan banyak manfaat. Kemudian pernah saya ke tetangga saya di rumah di Sentol itu ada pemadaman tempat itu juga. Beberapa menit Pak, setelah saya itu langsung datang. begitu. Iya. Pak, PLN Bobel, tepuk tangan Pak Johan dulu ya. Pak, ini Pak, namanya aplikasi kita. Ini adalah bukti kami untuk mendekatkan kepada pelanggan. Dan ini Pak, dari mulai jajaran yang pulau terpencil sampai ke pusat Pak, daerah Pak, terpantau semua per detik, bukan lagi bicara menit, per detik. Ya, per detik Pak. Layan ini aplikasi itu ya. Dan enaknya Pak, Ini saya Bapak mau apa saja ada di sini Pak. Gangguan, Iya. ya, baca meter, Iya. mau pasang baru, mau perubahan daya, ada di sini Pak. Bayar pun bisa. Termasuk anu juga ada Pak, penambahan apa daya trafo itu. Yang perlu kami harapkan Pak, penurunan harga Ya, sini Pak, sini Pak. Bapak pakai namanya Android di App Store, itu cari PLN Mobile. Cuman satu syaratnya, KTP sama nomor pasti ada punya simpel kan, nomor itu simpel. Bapak mau bayar pulsa, mau bayar tagihan, ini Pak. Ya,
Tak usah sebenarnya kalau gini-gini kayak saya nggak perlu kayaknya. Sebagai pimpinan kan sudah ada direct langsung terus semua. Tapi kan kami perlu evaluasi. Makanya kami pantau Pak. Kalau kami ada kejadian ataupun keluhan pelanggan dalam waktu 3 jam, ya Responnya ya respon ya katakan sampai 3 jam itu Pak langsung Pak direksi akan mendirect GM akan mendirect saya Pak langsung. Tapi yang saya alami Pak, 24 ya, jam. saya yang alami di larangan tokol itu ya, teman saya itu ya, ilustrasinya gini Pak. Dia melapor di aplikasi mobil itu ya, PLN mobil itu 1 minggu itu Pak. Itu apa nggak bisa masukkan token itu Pak ini? Nah, Pak. Sampai 1 minggu itu. Kalau saya bukti mana nomornya? Ya. Ini permasalahannya sama Pak dengan yang terjadi kemarin. Ini kesalahan token. Ternyata saya hubungi pihak PLN ternyata enggak. Cepat. Dia memberikan sebuah kode-kode reset keliru nomor. Jadi begini Pak, itu dimasukin itu ya. Yang di PL itu HPN-nya, setelah itu dikasih kode gitu ya. Sudah dimasukin itu tetap nggak bisa. Itu sampai 1 minggu itu baru didatangin itu. Makanya kan saya tadi ilustrasinya seperti itu kan saya ngasih tahu. Iya. Ayo Jelas kami Pak. Jangan kan tadi sekali lagi saya sampaikan. Jangan kan sampai lebih dari 3 jam Pak, ya kan? 1 jam kami evaluasi Pak, terus 2 jam nggak ditangani, begitu 3 jam mulai tadi dari telepon sampai ke saya langsung instruksinya juga sampai ke level bawah saya, gitu Pak. Ini monitor pelayanan kami. Jadi kalau udah warna sudah Ada warnanya Pak. telepon saya. Gitu Pak. Ada monitor. Sudah ada warna-warna. Kalau warna merah itu tadi namanya sudah melebihi standar pelayanan kami. Gitu Pak. Ya. Sampai pelanggannya siapa? Nanti jangan-jangan yang eksekusi sudah itu pelet tidak bisa Pak. Yang mengeksekusi mengatakan sudah selesai, Bapak sendiri yang komplain. Bapak begitu komplain kan lewat chat gitu ya, muncul kan, dan petugas nggak datang katakan, ya nggak datang. Kita nggak bisa ini nyala hijau, yang nyalain hijau Bapak sendiri. Oh pelanggan sudah datang, sudah selesai perbaiki, klik sendiri Pak. Begitu bukti kami untuk melayani Bapak semua. Iya, jadi saya pernah merasakan pengalaman yang sangat baik. Jadi membayar token juga tinggal itu kemudian langsung keluar nomornya. Iya. Adminnya lebih murah Bapak. Briefanya saya kemudian bagi BLN. Oh, BLN. Kopi langsung ke internet banking selesai. Ya, hanya gratis kalau dari adminnya dulu Pak. Iya. Bukan ke 2.500. Enggak. Kalau dari Bapak kalau rumahnya jauh dengan toko-toko mart itu bensin berapa? Ya kan? Ini pulsa paling 0,0 paket. Kalau paket ya di bawah 1 perak kali kan? Iya. Gitu Pak. Ayo, dulu Pak. Terkait PJU tadi saya tambahkan, saya mohon izin Pak ya. Saya punya petugas secara berkala akan cek PJU dan akan membongkar PJU yang ilegal. Tolong kalau menemukan seperti itu Bapak sosialisasikan, petugas kami jangan dilawan. Tujuan kami bukan untuk bertengkar, tapi kami ingin mengembalikan sesuatu itu pada marwahnya. Dalam pengertian begitu. Keamanan. Iya, juga keamanan kepada masyarakat. Kalau kami bongkar, supaya marwahnya itu siapa orang tuanya di situ. Minimal kan orang tuanya RT. RT lawan datang ke Pak Plebunya hubungi camat supaya ke disub. Bagaimana disubnya seperti ini. Ya. Terus kalau misalkan musuh ada ya kami sudah ada fasilitasnya. Jadi bukan kami cari rame-rame, enggak. Kami ingin semuanya itu biar sama-sama memiliki. Insya Allah Pak. Dan kami juga mengharap kalau ada kendala teman-teman PLN bisa
kami karena kami di kecamatan masing-masing ada, di desa. Ya, kalau ada kendala, kalau bagian Pantura, ada bagian Pantura kecamatan 3 kecamatan. Ya. Misalnya kami dengan kelompok-kelompok yang juga bikin geger-geger itu nyambung. Bapak kalau wajah saya mungkin kalau ke pengadilan mungkin tahu ada pegawai pengadilan seperti saya. Iya. Itu kakak saya, terus Pak Heri Klebu Buke itu kakak saya juga. Jadi ya, Dewan. sekarang udah. Jadi atur asli Pak. Tapi lengkapnya kayak Jawa. Soal Jawa atau Jawa tinggal. Saya kalau pengen langgapnya kayak orang Madura. Bapak-bapak sekalian, terus gini, kami ini punya program untuk listrik. Ya, khususnya bagi daerah. Kalau bantu kami, karena saya melihat beberapa hal teknis yang harus kita perbaiki, kita komunikasikan baik, ya, antara kami dengan masyarakat. Kami ini Pak, kalau bicara mohon maaf ya, kalau bicara untuk itu kalau di Madura itu saya itu kadang ada DJ itu dan batasan itu, tapi tidak itu, bukan itu. Sekali lagi, bukan itu. Kami sekali lagi rasio elektrifikasi kami itu belum 100%. Artinya apa? Artinya masih ada beberapa sebagian masyarakat yang belum mendapatkan air kami. Nah, dari hal itu kami kan punya program. Ya, misalkan masalah jaringan, ya, untuk proses-prosesnya jauh dari kami. Beberapa teknis yang harus yang kita hadapi itu seringkali berhadapan dengan ini nanti akhirnya berdampaknya pada pelayanan kami ke depannya, nextnya itu pohon gitu kan, pohon apa ya yang ya kalau layangan ya itu juga layangan gitu kan. Terus sekarang lebih trennya layangan ini kalau kita rasakan gitu kan ya. Jadi nah pohon-pohon itu karena gini, infrastruktur kami ya kalau bicara sebenarnya next pada ke depan kita adalah bicara produk-produk teknis lah ya, produk-produk teknis. Jaringan kita ini rentan sekali dengan yang namanya pembumian. Pembumian itu ke bumi Pak, ya, pohon, ya. Pohon kan bumi. Nah, begitu satu sedikit saja. Misalkan kena angin ini jaringan ya, ini daunnya sedikit langsung padam. Loh kenapa? Loh, justru kalau tidak seperti itu Pak, kalau ada masyarakat apa itu bakal berbahaya. Ya, kenapa kita sensitif banget dengan yang namanya pembumian tadi ada dahan. Nah, makanya kami mohon juga bantuan bapak-bapak sekali itu kalau kita ada teman grupnya apa bagiannya pada yang ini untuk merabas itu. Mister, itu demi untuk masyarakat itu sendiri, keselamatannya ya, terus jaringan kita juga aman, supaya listrik juga tidak padam. Nah, jika misalnya masyarakat itu mengetahui ya pohonnya mendekati jaringan, jangan ditebang sendiri Pak, hubungi kami. Iya. Hubungi gratis Pak, nggak ada spesial pun kami minta uang, jangan minta uang. Minta air enggak, kami siapkan tugas kami itu pada saat melaksanakan tugas itu kita kasih air minum, bisa kasih makan, nggak perlu Pak, gratis. Penting izinnya. Ya, udah izin aja gitu loh. Oh iya Pak, sebentar. Ya, andai kata ini Pak ya, ini sering terjadi di wilayah utara, karena di wilayah utara itu anggap katakanlah lewat jaringan agak semi hutan. Ya. Di situ terjadi akibat ada yang dari bencana alam juga akibat dari ulah seseorang. Andai kata dia itu menebang pohon ternyata terkena jaringan dan jaringannya itu putus sekaligus tiang jaringan itu patah, itu sanksinya diberikan kepada siapa itu?
Tidak ada, Pak. Karena dulu Ya itu yang rugi masyarakat itu sendiri, Pak. Iya, kan misalkan tadi Bapak katakan ulah ya seseorang itu kan yang berdampak, Pak. Banyak, Pak. Kasihan yang lain. iya dampaknya kan seperti itu Pak, kena semua gitu loh. Iya, iya. Cuma sanksinya itu apakah kena yang punya pohon itu atau kepada CV yang melakukan kontrak kerjasama seperti itu Pak. Misalnya ya tugu atau tiang Iya. itu kadang kan patah tanpa, ada juga Pak patah sekaligus terpecah, Iya, iya. ada juga cuma bengkok. Iya, iya. Berarti kalau bengkok jelas ada cor besi. Iya. Tetapi kalau patah sekaligus tidak ada cor besi. Iya. Nah, sanksinya itu makanya dipertanyakan apakah kepada pihak penebang pohon karena kelalaian manusia lah katakanlah. Terus apakah terkena kepada kontraktornya begitu? Karena kami sering mengungkit-ungkit seperti itu. Salahkan pada saya, kalau PLN nggak mungkin karena jual setrum saya bilang. Kan begitu. Ya, kalau terkait dengan padam akibat kelalaian seseorang ya Pak. Iya. Kami itu tidak pernah menuntut. Tidak pernah menuntut. Artinya yang penting bagi kami listrik cepat nyala, kami eksekusi perbaikannya selesai. Bagi kami itu aja Pak. Iya. Jadi tidak ada tuntutan bagi masyarakat ataupun siapa gitu. Tidak. Kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena prinsip kami melayani masyarakat. Kalau cepat, kalaupun harus padam, gimana caranya cepat Diatasi gitu. Itu aja Pak. Kalau kami. Cuma kami juga menyampaikan menghimbau kepada masyarakat Pak. Kalau misalkan itu ada potong pohon ataupun apa ya terkait yang dekat dengan jaringan kami, ini menghimbau agar menyampaikan lah, berkomunikasi dengan kami sampai terjadi hal yang Iya, tapi orangnya yang kena rabas. Iya, itu. Iya. Saya ke masyarakat ya. Iya. Kalau ada yang potong tadi, ingatkan. Pak, udah lu PLN gratis. Nah, tapi nggak terus motong pas lagi untuk usahanya sendiri. Nah, ini Pak, perlu kami tekankan juga ya Pak, terutama yang bangunan yang dekat jaringan ya Pak ya. Nah, ini memang ketika ada seseorang yang membangun bangunannya dan hampir mengenai jaringannya, alangkah baiknya itu minta untuk pengamanan jaringan kita Pak. Nah, kalau itu memang ada biayanya Pak. Jadi contohnya jaringannya terlalu rendah, mau bikin tingkat, otomatis kan jaringan ini harus ditinggikan Pak. Ya kan? Nah, material-material yang dibutuhkan ini kan harus dibayar Pak. Karena PLN tidak ada anggaran, artinya belum pernah merencanakan hal itu kan Pak gitu. Semua pekerjaan itu kan harus direncanakan dulu, baru keluar anggarannya, baru dikerjakan. Kan SOP-nya kayak gitu ya Pak. Nah, kalau ada emergensi, artinya ada permintaan dari pihak pelanggan, otomatis biaya yang timbul dari pekerjaan itu akan diberikan kepada pelanggan sebagai pemohon. Karena yaitu prinsipnya tadi tidak ada kita menganggarkan untuk, kan kita tidak tahu tiba-tiba orang bikin rumah kan kita nggak pernah menganggarkan itu untuk meninggikan tiba-tiba. Nah itu Pak, ataupun jaringannya harus digeser biar menjauhi dari bangunannya orang tersebut. Nah, biaya atas pekerjaan tersebut akan dibebankan kepada pemohon karena PLN tidak pernah merencanakan kan untuk menggeser tiang itu Pak. Itu yang kita sebut namanya PFK. Jadi permohonan dari pelanggan untuk menggeser. Untuk Pak, andai kata ya, ini andai kata lagi lah ya. Ini ya mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari. Suatu lahan di situ ada tiang. Ternyata si pemilik lahan itu merasa keberatan. Nah, ini kok tiang ada di sini nih? Ini harusnya dipindahkan lebih jauh katanya. Alasan seperti itu. Lalu tindakan pihak dari pihak PLN itu gimana untuk mengantisipasi keluhan dari yang punya hak milik tanah begitu?
karena mereka juga bayar pajak begitu katanya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya, tetap itu kan atas permohonannya dari pelanggan, Pak, ya. Tetap akan dibebankan biayanya kepada pemohon. Gitu. Terkait penggunaan lahan ya kita kan juga untuk masyarakat kan gitu ya Pak ya. Kalau memang pun dulunya pun ketika kita menanam tiang itu pasti akan ada izinnya terlebih dahulu kan gitu Pak ya. Kemudian hari lahan itu akan digunakan sama masyarakat, yaitu nanti kan akan ada permohonan dan itu akan menjadi beban dari si pemohon tersebut Pak. Yang jelas semua tiang kami ketika penanaman itu sudah ada izin lah. Sudah berizin dari minimal ya dari RW, kepala desa atau Takutnya komplain aja itu. Instruksi masalah terkait dengan kabel itu Pak. Mengklarifikasi masalah kabel yang melelet itu Pak ya. Saya pernah alamilah di pasar ini ya. Kolpajung tuh ke sana Pak, sama yang di larangan itu ya. Itu kabelnya sampai melelet ke sungai itu Pak. Jadi pernah dia melapor ke saya gitu ya. Sampai diberitakan itu Pak sama saya itu. Ditanggapi cuman sama pihak PLN ya. Cuman ini Pak, cuman ditaruh di atas bambu itu deh ini. Itu kendor. Jadi kalau setiap hujan itu katanya ini Pak kan tiangnya tuh jatuh gitu di paling tengah itu. Itu TKP-nya di ini Pak, di Kolpajung ke sana itu. Itu di larangan itu lagi Pak. Nanti saya kalau minta nomornya saya mediakan itu, ya, itu dari pihak nanti. Iya siap. Izin Pak, Ya, terkait hal tersebut tadi sudah disampaikan di awal terkait dengan manfaat PLN mobile, itu bisa langsung dilaporkan di PLN mobile. Jadi responnya akan lebih cepat. Jadi begini Pak ya, saya sudah itu ya, sampai orangnya berapa kali itu ke pihak PLN, orangnya itu saking takutnya itu nanti kalau lagi hujan itu ya, hujan deras itu ya, itu ke bawah banjir itu katanya kabelnya kayak mau jatuh itu tiangnya itu, takutnya jatuh ke rumahnya katanya. Itu. Baik Pak. Pas di larangan itu lagi Pak, itu kalau ada mobil truk apa itu nggak bisa masuk itu, melelet ke bawah itu Pak. Terlalu rendah ya? Iya terlalu. Alamat lebih jelas. Sebetulnya jaraknya berapa meter sih Pak? Gini Pak. Antar tiang gitu. Jadi sebenarnya belum dijelaskan Pak. Saya secara pribadi dan diskusi dilanjutkan, ada tugas. Bisnya Pak. Begini Pak, sebelum Pak Bupati pulang kan ini kan ada nota kesepakatan dengan Dina dan BNN. Ditandatangani dulu, entah nanti mau dilanjut atau gimana, terserah teman-teman. Aku bagian ngimami Katanya apa nih? Kalau yang kabel 3 di atas itu antara 50 sampai 60. Nah, terkadang ada yang disudut itu biasanya Pak, atau yang nyebrang sungai, yang nyebrang jalan. Nah, ini ada penahannya Pak. Ini ada sling yang buat nahan. Nah, ini banyak kejadian di daerah-daerah, di desa-desa. Sling ini dipotong. Ini yang menyebabkan penahannya tiang ini tidak ada. Akhirnya begitu karena tergerus sungai, akhirnya agak miring ya. Betul. Nah sebenarnya ini konstruksi ini kami sudah rancang. Cuma case di lapangan itu sering yang hilang, kadang ya stangnya tuh diambil. Izin waktunya Jumat. Siap. Gak apa-apa Pak, nanti alamatnya kasih ke kami akan lihat, termasuk yang tadi dari Pak Bupati yang sering padam itu. Itu kasusnya itu 5 tahunan itu. Siapa? Ini bagi pemasaran. Iya. Itu gimana? Prosedurnya Pak ya. Jadi tadi Pak Johar kan sudah punya PLN Mobile ya? Iya. Di PLN Mobile itu di sini ada penyambungan sementara. Iya. Tinggal diklik aja di sini Pak. Iya. Nama. Jadi mau pelanggan PLN ataupun non pelanggan PLN. Kan ada mungkin yang di rumahnya, ada mungkin yang mungkin pas di lapangan atau apa. Jadi beda-beda itu bisa Pak. Asalkan ada jaringan PLN di situ. Iya. Tinggal diklik saja. Kalau misalnya Bapak pakai Prabaya di rumahnya, tinggal pilih sesuai dengan jenis KWH meter yang
Bapak punya. Misalnya token perdananya bisa 50.000 juga bisa Pak. Cuma memang untuk tarif penerangan sementara ini tarifnya beda dengan yang rumah tangga. Kalau nantinya KWH yang dipakai pada saat los itu di rumahnya Pak Johar tidak dengan KWH meter dummy, KWH meter khusus pesta pengganti, itu token terakhir itu akan difoto. Jangan khawatir tokennya yang di awal itu hilang, tidak akan hilang karena itu sudah sama petugas kami sudah difoto, dimasukkan ke aplikasinya, nanti akan dimasukkan kembali setelah pestanya selesai, penerangan sementaranya selesai. Terakhir Bu. Kalau pasca, izin, Pak. jadi kalau pasca itu Bapak tinggal bayar karena sekarang ada promo kemerdekaan, bayarnya ya 17.08. 17 Agustus tahun Mungkin Pak ya? Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Aung dari Patung Pak. Setelah saya terapi keterangan dari Bapak, terutama dengan staf-staf Bapak, saya sangat bersyukur sekali karena buat kita semua ini menjadi ilmu Pak. Jadi teman-teman kita semua ini tinggal menjalani secara kerjasama dan membantu pihak PLN. Di sini kan pusatnya Pak, kabupaten. Di bawah sepertinya di kecamatan, termasuk anak buah dari sini kan begitu. Iya Bapak. Yang sering terjadi di bawah temuan Pak, banyaklah penyimpangan. Setelah saya telusuri ternyata menurut saya itu oknum. Kenapa saya bilang oknum? Karena bukan pegawai PLN yang resmi. Pada umumnya itu misalnya saya kerja di PLN, saya pun punya ponakan nganggur. Dianya itu ijazahnya paling tidak SMP, kadang SD kan gitu. Anggaplah di ilmu pengalaman kelistrikan itu tidak punya, hanya ikut-ikutan saja, kan begitu. Ilmu belajar di jalan. Nah sehingga di waktu ada perubahan kilometer Pak, dari piringan berubah menjadi pulsaan kan gitu. Itu ada di desa saya sendiri, orang desa saya sendiri, bahkan sempat jadi perkara sampai ditangani kepala desa. Mumpung untung di saat itu juga bisa dirembuk secara kekeluargaan. Kasusnya begini Pak, di satu rumah itu di dusun saya tidak ada orangnya kerja petani. Moro-moro datang petugas listrik itu langsung Pak, langsung cabut kilometer yang lama diganti kilometer yang baru. Bila orangnya itu datang dari sawah, kaget Pak, mau kilometer sudah habis gitu. Nah akhirnya terjadi pelaporan. Alhamdulillah saya runding bisa diamankan Pak, itu satu. Yang kedua kalinya benar apa kata Pak Ujang tadi, ada pengendara lewat nyebrang jalan, di atasnya itu ada kabel terlalu ke bawah. Dia nyangkut ke mobil itu karena mobil itu muat terok waktu itu. Patah tiang itu Pak, putus, kabelnya putus, tiangnya patah. Nah heboh, itu di tetangga saya, desa Bandungan, kejadian itu. Nah karena di sana itu awam Pak, nomor satu ya takut lah. Itu dibawa petugas bisa bermain Pak. Kalau dari sampean sendiri saya sudah dengar secara langsung, prai tidak ada apa-apa kan begitu. Tapi oknumnya itu Pak. Ada Pak. Ada Pak. Itu. Pas pernah saya Pak ngatasin orang nebang kayu, kena kabel, pakai senso itu. Lari ke saya, karena saya yang mohon maaf sering kali mengatasi hal-hal masalah semacam itu di sana Pak. Ya sampai ada laporan ke polisi gitu. Nah alhamdulillah setelah saya itu aslinya Pak gak menguasai aturan tentang PLN ini. Cuman saya demi masyarakat itu, masyarakat kecil pada umumnya, gimana caranya saya untuk nolong kan begitu. Jadi saya pura-pura getak itu Pak, untuk tidak terjadi pungli. Ya alhamdulillah menurut sampean nggak ada apa-apa.
Nah makanya terjadinya pungli di bawah itu Pak, saking karena orang itu hanya ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan saja. Bahkan saya pernah mengadu ke PLN Patung itu, kalau yang dua ini tidak diganti dan tidak diberhentikan, otomatis Patung itu tidak akan sejahtera perjalanan PLN ini. Namanya di sana Sudi sama Rus. Alhamdulillah diganti Pak. Begitu. Pas yang terakhir Pak, ini kasus besar di Desa Sana Tengah. Desa Sana Tengah itu dulu 10 tahun yang lalu kejadian itu bukan 1-2 orang, ribuan orang. Karena ini oknum kepala desa. Satu orang itu dimintai uang 2.500.000 karena saudara saya ada di sana. Bahkan saya yang bayar, yang punya saudara itu. Ini beragam Pak. Dari permohonan awal ada yang 5 bulan dari permohonan menyala pasang kilometer, ada yang 2 tahun, 5 tahun, sampai sekarang ada yang dikembalikan uangnya 10 tahun. Itu Desa Sana Tengah. Saya langsung komplain kepada Pak Klebunnya, tolong Bun, kalau sampian tidak mengembalikan uang, saya cukup lama menunggu, saya akan datang ke rumah sampean, tak hubungi lewat telepon sama saya. PKH saudara saya, BPNT ini tidak dapat, tolong. Nah alhamdulillah uang itu dikembalikan. Lainnya saya nggak ngurus Pak. Awalnya kalau tidak salah itu kurang lebih 3.000 km. Sudah Pak. 10 tahun yang lalu. Maka dari itu kalau semisal ada oknum yang pekerjaannya memeras kepada masyarakat, dari pihak kami ini tetap mengadu ke pusat, termasuk di sini, begitu maksud saya. Karena di sini pusat kabupaten yang dibuat ajuan dari petugas-petugas di bawah, kan begitu Pak. Jadi mohon kepada Bapak di sini kerjasamanya gimana caranya untuk kedepannya lebih baik. Kami siap membantu. Ya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Pasti itu kan kami tindak lanjuti ya, karena di awal saya sudah sampaikan bahwa kami utamanya, yang dari utama adalah melayani masyarakat ya. Dan sekali lagi kami sudah lama sebenarnya, sudah lama dan sudah sangat lama kami mencanangkan yang namanya integritas. Nggak boleh main-main Pak, kami Pak. Kami misalkan narik pelanggan gitu ya, kan sekarang tidak ada lagi kami bertransaksi secara tunai dengan pelanggan, tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali kita bertransaksi melalui langsung dari pelanggan. Karena pelanggan sudah kita fasilitasi untuk PLN Mobile. Silakan bayar ke pelanggan. Semua transaksi ada di situ. Ya. Bila mana ada oknum anggota saya, Pak, ya. Sekali lagi anggota saya. Anggota saya itu ada 2 sebenarnya. Internal sama mitra kerja. Ya. Mitra kerja kita itu ada pelayanan teknik yang di lapangan, yang apabila ada terjadi gangguan-gangguan, ada baca meter. Ya, baca meter itu yang membaca pelanggan-pelanggan kami yang di rumah-rumah. Ya, yang datang ke rumah-rumah itu. Nah, mitra kerja selain itu ada satu yang kontraktual, Pak. Kontraktual itu adalah yang masang meter, gitu ya. Apabila ada calon pelanggan, isolatir ya Pak? Ya. Isolatir itu? Bukan. Masang kilometer. Bukan. Oh, masang kilometer. Mitra kerja itu terdaftar, Pak. Terdaftar di Badan Hukum PT. Ya. PT itu sudah terseleksi. Sekali lagi, terseleksi. Tidak bisa macam-macam. Dia punya badan hukum sendiri. Ya. Bukan salatir. Ya, ya ada direkturnya, ada struktur organisasinya, orang-orangnya jelas Pak. PTA ya, itu nanti orangnya ABCD terdaftar Pak di kami. Ya, jika orang tersebut melakukan tindakan integritas, langsung Pak, vendornya
mitra kerjanya add-on, tidak ada pandang bulu. Lah kalau yang Bapak cerita, yang instalatif, kamu nggak bisa kontrol Pak. Orang semua bisa Pak. Iya. Ya kan Pak? Orang semua bisa jadi instalator itu bisa Pak. Tadi Bapak cerita gitu kan. Kalau yang datang ke pelanggan itu terkait masalah keterlambatan pembayaran itu bagian apa itu? Baca meter Pak. Baca meter ya. Bahwa kita kan ada batasan waktunya supaya Pak uang tadi untuk melistriki yang punya listrik itu Pak. Terlalu mahal Pak. Masalahnya 1 bulan itu kena 230. Punya saya itu. Dayanya berapa? Sedikit lah Pak. Pak Seket Sangato. Bulan itu kena 230. Paling rendah itu 180 Pak. Lah sekarang itu kan sudah ada PLN mobile Pak ya. Iya. Jadi Bapak bisa, kalau misalkan itu tidak sesuai dengan pembacaan meter, lah itu bisa menyampaikan di PLN mobile itu Pak. Nah, Seperti itu Pak. mungkin Belum download ya, aplikasi PLN mobile. Diharapkan semuanya bisa download PLN mobile. Insya Allah Pak, insya Allah. Karena semua informasi PLN itu semuanya kan sudah ada di PLN. Iya. Sudah? Ya cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak ya. Peduli Jumat ini. Mungkin saya bacakan dulu sebentar ya. Iya. Saya mohon izin Iya. Bapak Ibu sekalian, kan ini tadi format dari Bapak nih. Iya. Nah, untuk keseragaman format karena memang kami secara organisasi penamaannya sudah berganti Pak. Nah, jadi ini saya bacakan nota kesepakatan DPD LSM Lira Kabupaten Pamekasan dengan manajer PLN UP3 Pamekasan Pak. Jadi narasi pimpinan kesepakatan ini kami rubah menjadi manajer Pak G. Sesuai dengan ketentuan administratifnya. Nah, ini melakukan nota kesepakatan antara manajer PLN UP3 Pamekasan dan DPD LSM Lira Kabupaten Pamekasan untuk selalu bekerja sama dan bersinergi dalam mengawal mengawasi pelayanan di wilayah kerja PLN UP3 Pamekasan. Demikian nota kesepakatan kami tanda tangani pada hari Jumat 9 Januari. Jadi namanya saja manajer UP3 Pamekasan. Tapi melayani seperti itu Pak. Biasa Pak, tanggung jawab. Memang ke kampung apa daerah kasangnya pun tampil lampu kuburan petera Teman-teman dalam 2 kilometer tadi. kira-kira yang sempurna yang dalam kuburan tak tahu dia masuk suara itu sona foto datang ngeco api Aja dikelep. makanya Pak Riri kasih kebijakan Pak, saya itu kadang ya, saya mohon maaf, saya bukan putra daerah. Tapi Pak, Bapak kalau tahu sejarah saya di sini Pak, Tangkal Suramadu Pak. Bukan saya minta penghargaan enggak Pak. Enggak, sama sekali enggak. Miris Pak, saya berangkat dulu tuh dari Malang ke sini keluar tol Suramadu. Gelap. Iya. Gelap Pak. Saya berjuang Pak sampai itu bisa teraliri di situ. Saya merasa yang tadi kan sama warga negara gitu. Jadi kita permudah lah nelayan. Banyak. Apa? Biar penggantian Bukan Pak, ini dalam PD ya. Ini kan meminta apa ya? Sudah saya tak dulu Pak. Bu Novi dulu Pak. Iya. Makan Pak. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. pesan di mana sokok sini Iya itu. Kalau ada lagi tuh bagus. tidak tempatnya kalau pesan di mana Buat sendiri saya. Masa apa sih Pak? Iya. Ada yang hitam Pom panjang. Kan konfiksi memang. Kasihan aku Panjang lagi ada. Dian mana? tertarik Oh, apa ya Pak namanya? Mau pesan, Ada tak bisa ciri khas. jadi. Kalau bisa foto. Lampu itu bojingan. Kenapa Pak? Bapak dulu itu bojingan. Ini ya, topi kayak gitu. Oh gitu. Ada apa istilahnya filosofinya gitu Baik ya? Pak, saya kira itu. itu kok daya Juga sama kami sampaikan juga mudah-mudahan ini terus kita sambung tali silaturahmi kita. Amin. Ya
apapun kami di sisi PLN ya berkeinginan penuh untuk tetap melayani masyarakat Madura. Jadi harapan itulah yang menjadikan tonggak kami ya untuk minimal itu membangun Madura itu yang lebih baik lagi. Ini sudah baik, jadi lebih baik lagi. Dan harapan kami kalau ada informasi-informasi apa, kami akan terbuka Pak, ya terbuka, dan sudah ada media juga untuk masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami. Mudah-mudahan ini terus akan kita lakukan komunikasi. Makanya kadang komunikasi itu lebih penting dari segala hal karena tadi ada informasi-informasi yang harus kita sampaikan dan itu juga ada feedback untuk kita semua demi kebaikan kita semua. Mudah-mudahan itu mohon maaf sekali lagi barangkali ada ya hal-hal yang kurang berkenan di mana itu hati panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan ini kami tutup dengan rasa syukur. Kami ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.